Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Ibnu Hanafi sebagai ketua, Mutia Isnaini Samara, dan Putri Nabila Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul Ancaman di Bidang Ekonomi dan Upaya Penyelesaiannya, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 10 MIA. Yang pertama, pengertian ancaman. Ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan suatu negara. Ancaman ekonomi adalah setiap usaha dan kegiatan baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Contohnya seperti KKN atau korupsi, koalisi, dan nepotisme, serta suap. Ancaman integrasi nasional dalam bidang ekonomi merupakan setiap usaha dan kegiatan baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dapat mendorong dan menunjang aspek-aspek kehidupan lainnya seperti politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Perkembangan ekonomi bukan hanya menjadi alat untuk meningkatkan stabilitas suatu negara, melainkan sebagai faktor penting dalam menjalin hubungan antar negara, khususnya di bidang ekonomi. Saya Mutia Isnaini Samara akan menjelaskan tentang ancaman di bidang ekonomi yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. A. Ancaman di bidang ekonomi yang berasal dari luar negeri. Kegiatan ekonomi global dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara. Kondisi tersebut menjadi sebuah tantangan, bahkan ancaman yang harus dihadapi dalam persaingan ekonomi global saat ini. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan beberapa dampak yang diantaranya: 1. Ketidaksiapan menghadapi perekonomian global membuat kegiatan ekonomi dalam negeri menjadi terhambat. 2. Ketergantungan terhadap negara luar secara berkelanjutan atau terus-menerus. 3. Ketahanan ekonomi nasional yang kurang baik dapat memberikan efek terhadap daya saing ekonomi dalam negeri dengan negara lain menjadi rendah. B. Ancaman di bidang ekonomi yang berasal dari dalam negeri. Kegiatan ekonomi dalam negeri menggambarkan proses ketertarikan pemenuhan kebutuhan melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan tersebut saling berhubungan untuk membenci sebuah ketertarikan dalam mencapai stabilitas ekonomi. Beberapa bentuk atau jenis ancaman di bidang ekonomi diantaranya: 1. Proses pengurangan bantuan kepada rakyat berupa subsidi. 2. Perekonomian dari suatu negara dikuasai oleh pihak asing. 3. Impor barang secara berlebihan yang membuat stok barang menjadi lebih. 4. Meningkatkan angka kemiskinan serta pengangguran. Saya Putri Nabila Ramadhani akan menjelaskan tentang upaya penyelesaian ancaman di bidang ekonomi. Solusi dan strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi adalah: 1. Menekan tingkat pengangguran. Salah satu ancaman di bidang ekonomi negara adalah tingkat pengangguran yang terus meroket. Untuk mengatasi tingkat pengangguran, maka negara dapat menekan tingkat pengangguran dengan melakukan beberapa hal berikut ini. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan bagi setiap warga negaranya. 2. Menciptakan lapangan kerja yang bersifat padat karya. 3. Meningkatkan pelatihan kerja di setiap industri modern. 2. Mengatasi masalah inflasi. Inflasi merupakan kondisi di mana kenaikan harga pada umumnya berlangsung secara terus-menerus yang mengakibatkan perubahan nilai uang terhadap mekanisme pasar. Beberapa hal yang menjadi langkah dalam mengatasi inflasi oleh negara diantaranya: penerapan devaluasi, menekan tingkat upah, melakukan pengawasan pada aktivitas ekonomi warga. 3. Mendukung dan mendorong kegiatan usaha kecil dan menengah sebagai penggerak roda ekonomi nasional. 4. Mengembangkan kegiatan wirausaha untuk membangun ekonomi mandiri dalam skala nasional. 5. Pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang tepat sebagai alat pendukung kegiatan ekonomi nasional. Terima kasih yang telah menyimak penjelasan kami. Bila ada kata dan pengucapan yang salah, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.